Mana bunda, ini bunda sayang. Mana bunda, ini bunda sayang. Bunda Karya. Oke, welcome back to Lilis Bicara Channel. Spesial banget edisi kali ini karena saya ketemu teman lama, sahabat yang sekarang ini udah jadi artis. Iya, artis apa? Coba. Mirip siapa? Mirip siapa? Coba mirip siapa? Hah? Kalian mirip siapa? Yeah. Coba kalian cari tahu ini mirip siapa? Kok kayak pernah tahu gitu muka kayak gini ya kan? Kan? Mirip siapa? Bilang, Komen di bawah. Komen di bawah. Lama urusannya kalau diterusin itu tadi. Kembarannya Bunda Korla ya. Oke. Anggap aja gitu ya. Kalau muka asli nggak mirip, Mbak Lilis. Iya, tapi cantikan Kak Mel lah ya. Sama-sama cantik. Peres. Nanti kalau ketemu Bunda Korla cantikan Bunda Korla, iya dong. Dan anyway, kalau misalkan kita tahu ya, teman-teman buka Instagramnya Kak Mel nih ya, Kak Mel Panjaitan nih ya. Dia ini sebenarnya punya kemampuan public speaking yang oke banget. Oh, oke. Ya kan? Dan itu kayaknya udah bakat alaminya. Bakat alami. Iya, kalau menurut aku sih kemampuan public speaking ini terlatih sejak kecil ya. Jadi waktu kecil itu sering kayak misalkan ikut lomba paduan suara, ikut ini. Jadi kayak sudah terlatih menghadapi orang-orang ya. Jadi bisa ngomong ini dan itu, ikut lomba cerdas cermat juga. Semakin dewasa ya semakin terlatih lagi, apalagi kumpul sama Mbak Lilis tambah semakin ceret gitu kan ya. Enggak lah, pokoknya kemampuan public speaking itu memang saya rasakan sendiri, saya punya, apalagi kebantu juga dengan profesi saya sebagai guru privat, ngajar, yang sering ngobrol sama anak-anak, gimana cara nyampein ke anak-anak biar paham, ya itu otomatis jadi akhirnya terbangun sendiri Mbak Lilis gitu. Pasti pada nggak nyangka ya, ternyata Kak Mel ini sebenarnya adalah seorang pendidik gitu loh, seorang guru privat, dan sekarang tambah profesinya jadi artis ya. Jadi kalau misalkan nanti ketemu di jalan, jangan harap kamu bisa langsung foto. Oh enggak ya? Bisa ya? Apa sih ya? Kadang-kadang kan udah jadi artis itu enggak. Enggak. Aku mau clarification di sini ya. Jadi kayak hawa-hawa orang-orang yang bilang, "Ih udah jadi artis, udah jadi terkenal." Itu nggak terasa masih bagi diri saya masih tetap ya kayak gini. Melisa yang biasanya, yang guru privat, yang temennya Mbak Lilis, yang temennya siapapun teman saya selama ini, nggak ada perasaan yang udah artis, udah terkenal. Bahkan kadang nih ketemu orang itu masih ngeliat saya itu masih yang maju mundur mau nyapa. Itu ngaku sendiri mereka di DM gitu loh. Kayak kapan hari itu pas aku di Jakarta kan ke Pizza Pancoran makan sama teman-teman, ada orang yang tetangga sebelah meja gitu ngeliatin, tapi nggak berani yang gimana. Pas sampai rumah di DM aku sama dia. Dia bilang, "Mbak Mel, Mbak Mel, aku waktu hari itu tuh ngeliat Mbak Mel di Pizza Pancoran, tapi mau nyapa sungkan," katanya gitu. Jadi kayak jadi aku masih belum merasakan karena aku kemana-mana juga masih kayak gini-gini aja. Tidak ada yang berubah sama saja ya kan, nggak ada yang berubah. Kalau ketemu Kak Mel foto tetap bisa kok. Tetap boleh, bisa. Nggak goyang lah. Pastikan nggak goyang. Jangan kayak yang Ana ya kan, iya. Plus gedor. Aja dibuka ya, oke. Nah, kok bisa Anda itu sekarang jadi viral sedemikian rupa gitu? Karena video apa sih gitu? Itu gara-gara saya. Itu gara-garanya video yang di Instagram. Jadi awal-awal kan memang mainan medsosku tuh adalah Instagram. Ngerti dewe ya kita generasi apa ya kan? Nggak pede main TikTok. Secara TikTok isinya generasi Z ya kan. Jadi kita itu mainnya Instagram. Nah di Instagram kita upload kehidupan sehari-hari, upload juga video-video lucu. Saya bikin video-video lip sync. Akhirnya ada satu yang tiba-tiba viral, Mbak Lilis. Itu adalah video yang ini loh. Aku ini coklat, bukan hitam, yang itu. Tapi bukan gaya Bunda Korla ya. Waktu itu belum ada tuh, belum kenal sama Bunda Korla. Jadi setelah itu viral, followers langsung naik. Dari yang tadinya cuma 2000-an langsung naik jadi 18.000 waktu itu. Nah awalnya disitulah saya berpikir bahwa oke, ini bisa diseriusin. Jadi kayak berpikir menambah itu tadi kegiatan yang tadinya kan cuma guru privat, ibu rumah tangga. Akhirnya karena ada kesempatan untuk menjadi content creator yang disukain orang-orang, saya seriusin. Saya buat lagi video-video lip sync yang menarik, yang mungkin di request juga sama orang-orang, yang sulit-sulit. Ngomongku tambah angel tambah seneng soalnya. Semakin angel sound untuk ditiruin, semakin saya berhasil, orang-orang semakin keplok-keplok gitu. Itu yang saya cari pada waktu itu.
Dan pada puncaknya adalah ketika sound Bunda Korla yang hamil duluan. Sebenarnya sebelum hamil duluan tuh saya udah niruin soundnya Bunda Korla, udah ada yang apa namanya, percuma dong kalau kerja nggak bisa makan enak, percuma dong yang itu. Tapi itu biasa aja, maksudnya ya tetap tinggi, tetap naik, cuman nggak sampai booming. Nah booming banget yang si hamil duluan itu saya upload di Instagram, lumayan kan ya. Nah terus itu TikTok saya belum main serius nih, cuman beberapa sudah saya upload di TikTok tapi belum saya seriusin karena saya lihat di TikTok ya kayak belum hype lah gitu ya. Terus habis gitu ada teman saya selebgram, sesama selebgram yang juga niruin Bunda Korla, itu ngolab video 4 ya, video kami berempat yang lagi niruin suara hamil duluan itu. Iya aku lihat. Nah itu diupload di Instagram sama di TikTok dia. Yang di TikTok kan punya saya belum ada nih. Pada banyak yang nanya, itu siapa yang jilbab abu-abu di pojok kanan bawah? Saya posisinya di situ. Siapa itu dia orangnya? Ekspresinya dapat banget. Pada nanya di TikTok. Akhirnya daripada pusing-pusing ngarahin ke Instagram kan, saya upload lah video saya di TikTok. Jret, wah itu gila-gilaan. Langsung viral ya? Langsung heboh. Wah pokoknya dalam semalam ya. Jadi saya upload siangnya gitu ya. Besok pagi saya lihat itu 2M. Langsung dalam semalam. Saya langsung, wah ini gila, ini beneran ini video, ini nggak main-main gitu viralnya. Dan sampai sekarang kalau misalkan Anda tengok di TikTok saya, itu sudah 42 juta Mbak Delis. Wow, 42 juta nggak main-main ya. Iya, Tadi sebenarnya saya juga curhat sih ya. Followers saya aja cuman berapa ya? Viewers kalau reels itu biasanya kan ya kalau viral jadi 42 juta ya di TikTok ya. Paling mentok paling cuma 500.000. Ini 42 juta loh ya. Penduduk Indonesia berapa sih? 200 sekian juta lah kira-kira. Aku juga sempat mikir gitu loh Mbak Lili. Jadi waktu banyaknya. Waktu nyampe 20 juta view, itu aku sampai gini. Ini kalau penduduk Indonesia misalkan 200 juta ya, ini udah 10% nih gitu kan ya. Ibarat kata gitu loh. Bener. Ya memang tidak menyangka sampai seperti itu. Cuman sudah ada feeling bakal rame gitu. Karena memang videonya saya sendiri pun kalau ngelihat itu sampai sekarang masih tetap ketawa juga. Emang rasanya kayak gila. Itu effortnya lumayan loh teman-teman, kalau boleh aku bocorin ya. Itu aku syutingnya 2 hari. Take-nya 2 hari. Jadi berapa puluh kali take-nya? Nggak hitungan. Banyak. Pol balik. Ratusan. Yes, sampai gak iso ngitung. Jadi take itu kan kadang ada yang kita simpan, ada yang enggak ya. Nah yang nggak kesimpan itu yang bisa banyak banget. Yang kesimpan aja tak hitung sekitar 30-an lebih. Apalagi nggak kesimpan. Jadi mungkin 50 kali ada. Malam itu saya bikin. Ada kalau pengen lihat ya, bajunya bukan yang itu bahkan, karena aku kan take-nya 2 hari. Setelah jadi, saya ngerasa kayak oke deh udah jadi, tapi kan udah capek ya. Ya udahlah ini aja gitu. Hati bilang ya udahlah ini aja, tapi nggak serak. Dalam hati masih nggak serak. Akhirnya besok aja deh uploadnya gitu, nggak langsung diupload malam itu. Akhirnya besok pagi melek, saya lihat lagi kan. Bener, hati saya bilang coba ambil lagi lah gitu. Coba take lagi deh, ganti baju kan, pakai baju yang itu, jilbab yang abu-abu, saya take lagi. Udah hafal nih kan teksnya karena semalaman sudah take per 10 kali. Dialog sudah hafal, tinggal mainin ekspresinya biar lebih cakep. Dapatlah video yang viral itu. Pas mau upload, saya udah gini, ini gila, ini bakal rame nih, bakal rame nih. Tapi nggak nyangka sih bakal serame sampai dengan sekarang. Rame banget, diundang ke TV ya kan, ketemu Bunda Korla langsung. Bagaimana perasaan Anda? Itu yang paling apa ya, yang paling membuat saya bangga sama diri saya ya. Maksudnya gini, saya melakukan ini semua sebenarnya hanya untuk kepuasan pribadi, tidak ada goal apapun. Misalkan memang benar-benar nih orang pengen terkenal nih makanya kayak gini-gini. Enggak, saya melakukan itu karena kepuasan pribadi. Saya suka melihat video lip sync yang tepat bibirnya, tepat ekspresinya, itu kayak satisfying aja. Dan memang banyak komen yang mengatakan begitu. Jadi ketika video saya diapresiasi banyak orang dengan puluhan juta viewers, sehingga dinotis sama yang punya suara, dinotis juga sama pihak televisi, itu membuat saya wow, berarti you did a great job gitu ya. Kamu sudah melakukan hal yang baik, yang luar biasa. Dan memang apa ya, masih sempat tidak percaya waktu itu, waktu di DM sama apa namanya Trans TV, Ketawa Itu Berkah, Mbak syuting ya hari Jumat untuk ketemu sama Bunda Korla. Langsung hati tuh rasanya kayak tangan nih gemeter ya kan, jantung berdebar-debar, terus kayak nggak mikir Jumat aku ada apa ya, nggak mikir, iya bisa, oke. Langsung aja kayak gitu. Padahal kita posisi di Surabaya kan ya, pasti kan ada butuh proses, terus juga mungkin kita mikirin ini dan itunya, ribetnya. Udah, aku nggak mikirin ribet-ribetnya, pokoknya bisa ke sana, bisa ketemu Bunda Korla, itu sudah cukup gitu waktu itu bagi aku. Dan memang ternyata ya se-excited itu, semenyenangkan itu
ternyata pengalaman yang saya dapatkan dari perjalanan ke Jakarta kemarin. Luar biasa pokoknya deh ya, perjalanannya itu luar biasa. Dan ketika bikin konten tuh kenapa ya, artikulasinya Mbak Mel tuh bener-bener jelas gitu loh. Kita ngomongin lagi ya, tadi saya udah bilang bahwa kemampuan public speakingnya dia tuh oke Mungkin gitu itu loh membantu ya. Iya Mungkin loh. itu membantu Apakah ternyata ya. Anda latihan atau apakah Anda tahu tentang hal itu bahwa kita harus intonasinya juga iya gitu kan, aksentuasinya juga ya, aksentuasi mungkin nggak kedengaran kalau lip sync ya, Iya, iya, tetapi iya. artikulasinya itu loh, kelihatan iya Iya, betul, betul. Itu belajar atau gimana Kak Mel? Belajar. Jadi memang apa namanya, sebelum take itu kan pasti kita tahu dulu teksnya apa. Nah, kalau teksnya pendek langsung diingat-ingat aja di sini sambil dilatih. Tapi kalau teksnya panjang itu pasti harus aku tulis dulu. Apalagi kalau bahasanya tidak bahasa sehari-hari. Contoh misalkan bahasa Betawi, ada kan ya, bahasa apa namanya Malaysia. Itu saya pasti tulis dulu. Biar tahu omongannya itu apa. Kadang bahkan nggak jelas loh Mbak Lilis kata-katanya. Saya sampai harus googling. Ini orang ngomong apa? Artinya pun saya cari. Jadi kayak aduh yang apa ya? Pokoknya ada tuh yang bahasa Betawi, itu artinya apa? Saya sampai tanya sama guru saya. Pernah saya sempat les apa namanya bahasa Korea, guru saya itu orang sana, orang Sunda. Saya tanya, ini bahasa ini artinya apa? Oh, artinya gini. Jadi saya bisa mengekspresikan dengan lebih tepat. Gitu. Jadi sampai searching seperti itu, nggak cuma sekedar umi-umi bahasanya. Iya benar. Nah, dan setelah tahu artinya, setelah tahu bagaimana harus mengekspresikan, tinggal dilatih di depan kamera. Latihannya ini yaitu puluhan kali berulang-ulang, yang mungkin bagi orang-orang effort paling beratnya di situ, dan pada akhirnya nggak jadi deh, males deh. Nah, kalau saya nggak, terus aja sampai jadi gitu. Bedanya Gitu. di situ. Jadi kuncinya sebenarnya latihan, praktis terus ya. Praktis Terus-terusan praktek selama terus, belum perfect bagi saya, ya saya akan ulang terus. Bahkan kadang-kadang udah dapet nih ya, satu dialog sudah hafal, sudah sesuai, ekspresi sudah ada, tapi saya lihat kok ekspresi minornya kurang dapat. Kan kadang ekspresi kita kayak kedipan mata atau apa itu, saya merasa kayak kurang cocok deh, lirikan matanya kok kurang aneh, kurang cakep gitu, kurang lucu. Saya ulang lagi gitu. Kecuali yang bener-bener panjang banget, yang susah banget ya, itu kalau sudah jadi, muka juga sudah menurut saya ya udahlah gitu, itu saya ngulang lagi, malas ya. Tapi kalau yang pendek-pendek, yang aku ngerasa oke ini kayaknya masih bisa diulang, tetap tak ulang lagi, walaupun effort lagi deh. Tapi keren banget. Coba kalau misalkan teman-teman lihat ya, videonya tuh nggak pernah gagal menurut saya ya. Mimiknya, ya kan, gayanya, gimana dia bener-bener menghayati perannya ya. Iya, bener. Sampai orang-orang itu sampai ya pertanyaannya sama kayak Mbak Lilis. Kok bisa sih gitu ya? Kok nggak pernah gagal? Kok selalu apa namanya, selalu bisa mengekspresikan. Bahkan yang paling saya bikin seneng itu ketika ada komentar yang gini, Mbak lebih lucu dari aslinya. Itu paling bikin aku bahagia. Walaupun sebenarnya ya mohon maaf gitu yang punya aslinya gitu kan ya. Pada akhirnya kok jadinya lebih lucu saya gitu. Dia yang viral, Nah, bukan makanya. yang aslinya gitu Ya, itu aku kadang-kadang ada rasa nggak enak juga, tapi ya mau gimana, memang maksudnya gini ya. Orang kan nonton apa yang mereka sukai gitu ya. Iya, Kebetulan saya yang lebih disukai ya akhirnya jadilah seperti itu. Ya itulah sebenarnya yang menjadi kepuasan saya pada akhirnya Mbak Lilis. Saya bisa lebih oke daripada yang asli kan. Wah. Narsis ya, ternyata dia narsis. Sombongnya betul, sombongnya. Kakak. Gitulah kira-kira. Kak Mel, pesen dong ke teman-teman content creator, tipsnya apa supaya kita tetap konsisten gitu. Dan kalau Kak Mel kan sebenarnya ya, ternyata Kak Mel ini udah bikin konten itu udah lama, terus tiba-tiba viral. Nah, pesan nih untuk teman-teman yang belum viral juga sampai sekarang gitu ya, mungkin seperti saya perlu dipesan, perlu dikasih wejangan ya kan? Kasih wejangan nih kalian ya. Jadi gini Mbak Lilis ya, intinya kita kalau membuat konten itu jangan mengharapkan apa namanya viral, atau jangan mengharapkan nanti kalau misalkan viewersnya banyak baru puas gitu. Nggak seperti itu juga ya, walaupun memang tidak dipungkiri kalau viewers banyak pasti kita senang dong gitu ya. Tapi kalau memang kita masih pada tahap belum sampai ke sana, buatlah konten dengan tujuan memuaskan diri sendiri aja dulu gitu ya. Jadi selama diri kita sendiri puas, diri kita sendiri bahagia, selama prosesnya, setelah uploadnya pun melihat respon dari teman-teman terdekat dulu, itu kita puas, udah cukup di situ dulu ya. Jadi viral itu adalah bonus yang memang nggak ada orang yang menyangka sama sekali. Kemarin itu sempat juga ada Mbak Lilis, aku
di suatu kelas gitu ya, terus ada peserta yang nanya, dia bilang, Mbak aku ini sebenarnya untuk MC, ininya apa namanya, IG ku untuk MC, tapi aku kan lagi ada program nih ikut cerita gitu. Nah aku menceritakan tentang lingkungan Mbak, limbah plastik segala macam, itu viral Mbak, terus gimana, dia bilang gitu. Jadi dia nggak nyangka juga gitu kan ya, dari segala postingannya dia kok ya yang viral itu yang bukan tentang MC gitu, yang tentang lingkungan. Nah dia galau juga di situ. Jadi intinya adalah rame tidaknya suatu konten ya, itu bukan kita yang memutuskan sebenarnya, kecuali kita sudah pada tahap yang memang seperti saya ya, saya tahu mana konten saya yang bakalan oke, mana konten saya yang bakalan biasa aja, itu saya udah tahu jalurnya. Tapi kalau masih meraba-raba, nggak ada yang pernah tahu. Yang penting bikin aja terus ya, tetap bikin aja terus. Nah itu tadi, gimana cara supaya kita bisa terus-terusan? Harus dari hati, harus dengan kepuasan pribadi, jangan karena terpaksa. Lagi nggak mood, nggak usah bikin, nggak apa-apa, besok bikin, kayak gitu Mbak Lilis kira-kira. Nah itu nanti otomatis kok, konsisten itu akan otomatis. Jadi bukan sesuatu yang berat lagi pada akhirnya. Jangan sedih ya, jangan sedih. Betul. Emang prosesnya emang lama. Iya, saya itu Jangan bikin sedih. konten itu dari 2018 Mbak Lilis. 2017 tadi aku lihat kan. Iya, yang konten-konten kayak postingan-postingan foto biasa itu juga dari 2017. Pokoknya dari awal-awal kita mulai kenal Instagram lah ya, kita udah mulai bikin-bikin. Untuk konten lip sync juga saya udah mulai bikin, dari awal-awal ada konten lip sync saya mulai nyoba juga. Dan itu baru terjadi viral ya Mei 2022 gitu. Prosesnya kan cukup panjang berarti kan ya. Dan di segala proses itu teman-teman, asal tahu aja, nggak ada sekalipun saya berpikir untuk ini viral nih, ini coba viral, ini nggak ada harapan untuk viral. Yang ada saya cuma pengen upload apa yang menurut saya bagus bagi saya, terus juga mungkin menghibur teman-teman kenalan dulu gitu. Mereka kan seneng lihat video saya, Melon lucu mukanya, Melon jadi panggilan sehari-hari. Melon ya. Panggilan teman SMA Melon. Melisa lucu gitu, mukanya apa namanya aneh. Teman-teman sendiri dulu aja disenengin gitu. Udah itu aja. Tiba-tiba ada yang viral ya syukur. Nah, itu tadi saya bilang viral itu bonus kira-kira gitu. Viral pada waktunya ya. Kita semua akan viral pada waktunya sih. Amin. Amin. Tolong dong ajak teman bicara yang lain yang di rumah untuk subscribe channel ini. Teman Lilis bicara ya. Dengan gaya muda Korla. Teman Lilis bicara ya. Teman bicara gitu aja. Teman bicara aja. Oke. Teman bicara semuanya ya, anak-anak bunda pastinya kalian ya, subscribe channel Lilis Bicara ya. Di sini kalian akan menemukan obrolan-obrolan yang sangat bermanfaat ya. Contohnya obrolan dengan bunda ini ya kan, semuanya bermanfaat ya. Jadi jangan lupa subscribe ya, di like, di share, dibagiin ke semua teman-teman ya, ke semua anak-anak bunda senusantara. Oke, jangan lupa. Bye. Bye.